Lu tadi ketemu itu gimana? Ana, Iya. udah ente aja. Gimana? Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bukan acara yang ini. Bukan, beda lagi nih. Beda segmen. Yang Bukan, benar. salah. Iya, salah segmen. Anak kram nih. Turunin. iya. Itu mah segmen yang kemarin. Ini segmennya beda lagi. Ada lagi. Ada lagi. Masya Allah. Ya, kita buka dulu kali ya. Ya udah dah. Bibir dikulum sambil mengunyah. Assalamualaikum semuanya. Kita di acara apaan lagi? Ana juga mau pantun. Boleh. Enggak jadi tapi. Aduh. Aduh. Ini kembali lagi kepada kami di 0509 SPR FM. Iya. Si paling Ganteng. radio. Oh, iya. Si paling radio acaranya. Ayo sobat SPR, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Mungkin kali ini yang lagi santai-santai sambil memikirkan masa depan yang arahnya tetapi tidak memikirkan masa depan yang cerah. Tetapi dia tetap leha-leha. Aduh. Mudah-mudahan masa depan kalian indah pada waktunya. Iya. Pada kesempatan kali ini ditemani dengan saya, Wahyu Charger. Dari sekarang sampai waktu yang tidak ditentukan pastinya. Kita akan memberikan info-info menarik, unik, dan epik yang membuat kalian menggelitik bersama tamu-tamu yang penuh dengan titik-titik. Ya. Sebelum itu malah kita bacakan salam-salam yang masuk. Yang pertama masuk dari Anandika Wildan. Salam-salam buat teman-teman seangkatan dan mantan dimanapun kalian berada. Semoga kalian sehat dan bahagia selamanya. Masya Allah. Mau bacain nggak ya? Ayo salam selanjutnya dari Salam Imba'id Kilmah walau jabar khawatir. Ayo lanjut. Siapa itu? Itu siapa? Ada tetangga anak. Ayo lanjut. Ada. Ya, selanjutnya buat Umi Ulfa yang sedang bertugas. Semoga cepat tuntas dan berikan hati yang luas agar bisa jalan-jalan ke Monas sambil makan gorengan yang panas. Ayo ada lagi, saya Somad. Ana udah bingung. Ada bingung. Nah, buat Pangeran SBP yang hatinya sedang bergembira karena ada yang singgah. Semoga cepat menikah, hidup rukun dan bahagia. Amin. Nah, ini buat teman kita, buat Fahmi dan istri yang baru saja resepsi. Semoga saling ngerti agar langgeng sampai tua nanti. Masya Allah. Jangan tepuk tangan. Jangan. Buat Mas Nawaites Geduga yang selalu jaga di geria, semoga selalu ceria dan jangan lupa kopinya. Mana kopinya nih? Mantap. Ini ada. Aduh. Pesannya saya. Kemarin ya. Bagaimana sih? Bagi Anda yang ingin kirim-kirim salam bisa langsung mention ke Instagram kita atau komen di YouTube kita atau bisa langsung menghubungi kita di 0813 8 4 kali 16 seperempat. Ini acara apa nih Pak? Ngomong-ngomong baru. Baru ini, acaranya baru ini. Nama acaranya apa ya? Apa? Aduh. Suka begitu terkadang, maafin pemirsa. Nama acaranya Si Paling Radio di SPR FM 0509, Pak. Masya Allah. Lanjut nih. Lanjut terus. Aduh. Ini cuma tayang di YouTube mana nih Pak? Nih di YouTube kita aja, di YouTube lain nggak ada. YouTube Nurul Islam Pak. Iya, Nurul Islam. Nanya mulu beli kagak. Iya, itu mah segmen sebelumnya. Oh, itu mah namanya juga nanya. Iya. Bersama tamu kita nih, kita kenalkan tamu kita datang dari jauh dari Arab Maklum yang sebelumnya sudah tercemar, yaitu Syekh Somad. Ana lagi dengar musik. Dengar apa? Assalamualaikum pemirsa yang ada di rumah. Mungkin Syekh Somad ada salam-salam buat keluarga yang ada di Arab. Salam semua buat keluarga yang di Arab, semoga senantiasa selalu bahagia dunia dan akhirat. Oh gitu. Iya. Kita mau ngapain nih Syekh Somad nih? Kita mau bikin ngobrol-ngobrol aja kayaknya nih. Oh, ngobrol-ngobrol. Iya, seperti mungkin kita biasanya. sebelum itu kita bahas dulu nih, ada video-video yang mungkin kita akan bahas nih. Oh, siap, silakan. Ya. Makanya ada video kiriman. Ada nih video Iya. kiriman. Ada kiriman gaib. Yang berapa menit? Ya, yang itu aja tuh. Selama setik. Cepet amat keluarnya. Apaan Itu keluar videonya. 16 Oh, detik. nggak bisa kita nikmati kalau segitu. Aduh. Ya, kita mulai aja dari video yang pertama nih, kiriman dari Bapak siapa nih? Kita mulai ya. Ya. Iya.
Iya. Ini videonya. Kenapa ikut ngantuk? Ana terharu jadi ke bawah. Aduh. Masya Allah. Ini anak kecil, masya Allah ya. Luar biasa. Masih kecil tapi dia udah menuntut ilmu, Iya, belajar, di dalam semangat. menuntut ilmu. Aduh, cakep juga nih tuh. Itu cakep itu cacat itu. Cacat. Iya, Apa tuh cacat? Calon cantik. Astaga. Masya Allah. Astagfirullah. Iya. Dia- Sampai termangut-mangut. Iya, akhirnya dia nggak kuat juga. Iya, nggak kuat iya, juga iya. mungkin. Apa yang Mungkin jadi? sebentar lagi. Apa ini? Apa teh? Aduh, ini bukan nih. Nah, Pak, dari video pertama nih, Pak. Dia Iya. dari kecil udah nuntut ilmu. Kira-kira ada wejangan buat kita, Pak, sebagai pendengar, sebagai penonton di YouTube kita nih, Pak. Jadi pemirsa yang ada di studio dengan yang ada di Studio. rumah. Studio. Anak biasa, bibir anak kegencet kumis. Oh, itu mah di Iya. segmen kemarin, Oh, Pak. ini beda lagi? Beda lagi. Jadi untuk teman-teman rekan-rekan sekalian, saya sebenarnya di sini siapa sih? Saya Somad. Aku manggil Bapak Syekh dong. Oh iya, Syekh. Ya, Lupa. kebiasaan Anda nggak boleh begitu. Ini masih magang, Pak. Jadi menindaklanjuti atas video yang sama-sama tadi kita saksikan, bahwasannya itu Masya Allah luar biasa. Dari umur segitu, Kenapa sih? Kenapa? biasa kegencet ini, adik masuk. Masuk. Iya. Jangan lama-lama, Pak. Jadi dari umur segitu kita lihat semangatnya di dalam menuntut ilmu itu luar biasa. Saya teringat bahwasanya ada satu mahfuzat. Apa tuh? Itu waktu saya pernah mengaji dahulu bersama guru-guru saya. Dikatakan? Dikatakan Siapa yang katakan? karena kebiasaan lupa mulu. Jadi mahfuzat itu mengatakan bahwasanya at-ta'allamu fi sigarihi kan naksi 'alal hajar. Artinya, Belajar di waktu kecil itu bagaikan kita mengukir di atas batu. Kira-kira kalau seandainya kita ngukir itu di atas batu, ngukir tahu ngukir? tahu. Tahu, ngukir, Ngukir nulis, tahu, nulis. pakai Mahat. kentongan. Mau jaga malam? Sekalian. Alhasil jadi mengukir di atas batu itu mudah atau susah? Susah awalnya. Awalnya susah. Susahan mana mengukir di atas batu sama mengukis di atas air? Susahan di atas air. Nah, maka dari itu ini diibaratkan anak yang belajar dari kecil ini bagikan dia mengukir di atas batu. Artinya walaupun sesusah-susahnya itu pasti bakalan bisa dia laksanakan ketimbang dia mengukir di atas air. Maka semangat dari kecil itulah yang harus kita tanamkan untuk anak-anak kita, generasi-generasi kita, supaya dia punya semangat, punya himmah untuk senantiasa membiasakan dirinya di dalam menuntut ilmu syariat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hal yang semacam itu yang luar biasa. Kita lihat tadi videonya sampai terkantuk-kantuk, sampai terjengkang. Tadi saya nyampe ikut ngantuk-ngantuk ya? Ana terharu. Oh, terharu. Sampai jadinya terbawa. Terbawa. Ada karisma apa namanya? Karisma. Yang membuat ana sampai begitu-gitu. Masya Apa Allah. hubungannya video sama karisma ya? Ana juga bingung. Udah. Udah. Ana Ini. bingung. Lanjut. Terus apa namanya? Kenapa ya kalau kita hadir-hadir di majelis-majelis ilmu itu bawaannya ngantuk aja sih? Ngantuk aja. Bawaannya tidur aja gitu. Maksudnya. Orang yang hadir di majelis ilmu itu adalah salah satu bentuk godaannya. Karena setan itu nggak demen kita ini untuk selalu melaksanakan kebaikan. Oh. Karena orang yang hadir ke majelis ilmu ini luar biasa. Allah berikan faedahnya. Oh gitu. Allah berikan keutamaannya, ini adalah hal yang luar biasa. Mau tahu Anda keutamaannya? Mau. Di antara orang yang hadir di majelis ilmu adalah 1 jam, sebentar dia duduk di majelis ilmu, laksana dia bagaikan mensolatkan 1000 jenazah. Oh, itu apa pahalanya? Itu pahalanya. Sedangkan apabila Anda jangan hanya mensolatkan, melainkan dari mengurus jenazah, memandikan, mengkafani, terus apa lagi? Menguburkan. Mensolatkan dulu. Sholatin. Masa nggak disolatin? Disolatin dulu dah saya, maaf. Makanya ngaji. Jadi disolatin kemudian dikuburin, itu riwayat mengatakan pahala yang kita dapat segede gunung Uhud. Gede banget sih Segede ya. Jabal Uhud. Itu satu jenazah yang kita urus. Kaifa bagaimana alaf jenazah, 1000 jenazah. Maka itu pahala bisa didapatkan
Saah sebentar kita duduk di hadir majelis ilmu. Masya Allah. Masih banyak lagi itu hal yang kayak gitu, masya Iya. Allah. Mungkin itu di video pertama ya. Nah di video kedua nih kita lihat sih. Ini Kita ada lihat, kiriman ada lagi nih. Ada kiriman lagi di video kedua. Syekh. Masya Allah. Ini dari siapa pengirimnya? dari tadi sih. Aduh, Ini. ini orang jahil. Aduh. Ini sengaja apa enggak ini? Ini nggak sengaja sih. Coba kita ulang. Kita ulang. Nih. Ya Allah. Jadi mungkin dia dari parkiran tuh ngiranya pakai peci sih. Padahal dia pakai helm. Tuh, dia terus. Nih dia baru sadar pas dia lagi takbir. Coba liatin. Aduh, ini manusia yang kayak gini nih. Ini nih. Gimana sih tuh dia bisa lupa begitu sih? Ya kalau lupa itu manusia mungkin dia berangkatnya nggak mandi. Kok nggak mandi? Iya, bangun tidur langsung tegere-gere. Nah, jadi dia buru-buru ya. Itu jadi buru-buru orang Buru-buru. tersebut. Nah, ini ada lagi sih, satu lagi sih. Kiriman dari tadi juga. Nah, ini akibat malamnya begadang nih sih. Aduh, ini kayaknya dia perang sarung ini. Itu Datit. Atau dia inian ambil zakat, bagi-bagi zakat sampai jam 12 lewat. Jadi begitu. Ana dulu punya sahib, ana namanya Aki Agung. Itu dia kalau malam bagiin zakat tidurnya bablas dia sholat id. Sholat ini nggak dapat berarti? Enggak, aduh parah banget itu manusia. Dia mungkin sholat idnya di rumah kali sih. Iya, jamaah kali. Jamaah dia. Iya, sama istri khayalan. Tahu Sekarang dia. kan lagi booming. Si Hayalan. Iya, lagi dia buat sholat jamaah belakangnya kipas lagi ngeng. Iya benar. Anda nggak lihat. Ada lagi sih satu lagi. Apa? Yang dia lagi melahirkan. Keluarnya? Anaknya kipas juga kecil. Aduh, Saya nggak ada. zaman. Itu ada tuh di ini taktik yang itu tuh. Oh iya itu, anu udah pernah ngeliat itu. Iya, ada itu. Malah ini mahal banget itu kipasnya. Apa saban? Itu yang dibrojolin. Oh. Udah kita balik lagi. Nih ada lagi kiriman dari tadi. Nah, ini kita ulangin deh. Nih ada di sini saya nih. Aduh, di mana nih? Ini orang keselak biji jengkol. Ini nih dia. Cet. Nah, jadi lagi ada acara sih. Masya Allah. Iya. Aduh, parah ini orang. Kira-kira kepake gak nih kalau di Saudi Arab nih? Ini kepake ini. Kepake buat apa? Parkirin. Markirin. Iya. Emang jadi nggak usah pakai periwitan? Enggak. Gila aja dia pakai pakai periwitan. itu. Masya Allah, itu orang parah itu. Parah. Iya, makanya apa-apa kalau belum ini kita harus persiapkan dengan matang. Iya, biar Iya. nggak kejadian hal sebegitu ya. Iya, hal-hal yang kayak gitu itu aduh, apalagi membawa-bawa atribut istilah kata keagamaan. Itu jadinya nanti yang bagaimana dah gitu. Oh. Nih selanjutnya sih, terakhir. Ada video yang lagi viral di 2022. Lagi sholat Id sih. Nih. Tuh. Pasti udah lihat sih. Ini mah. Lihatin. Aduh parah ini mah. Ya kan? Tuh. Aduh. Tuh. Jadi nggak seragam gitu sih. Ini sholat apa ini? Mungkin kombinasi. Aduh. Kombinasi sih. Aduh. Kok adu-adu lagi? Tangan saya kejepit. tangannya kejepit. Aduh. Nih, sih. Berarti ini pentingnya kita ngaji sih. Bukan hanya ikut-ikutan ya sih. Wah, Mentang-mentang ibadah ini ibadah yang tahunan gitu sih. Itu orang yang sholatnya setahun sekali itu kayaknya. Oh. Iya sholat. Emang sholat Id ini mah sekali tahun. Iya 2 kali. Sama Idul Adha. Iya Idul Fitri. Kata itu cuman sholatnya dia sekali. Idul Adha repot nganter kambing kayaknya itu orang. Itu mah Iya. ini nih yang akikah sebelah sini nih. Iya ntar itu. Ada itu namanya. Ntar aja dah disensor dulu dah itu. Jadi pentingnya itu kita di dalam menuntut ilmu biar kita ini paham mana yang benar, mana yang salah. Biar kita paham walaupun
kita jarang sholat, yang penting kita ngerti. Tapi penting lagi kita sholat juga gitu. Oh, sholatnya yang penting diperbaiki, ngajinya diperbanyak, biar ngajinya tahu. diperbanyak lagi. Maka dikatakan di dalam mahfuzat juga itu dikatakan utlubul ilma walau bisin. Ini saking pentingnya menuntut ilmu. Oh gitu. Dikatakan utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Jauh. Iya, kenapa negeri Cina dikatakan, kenapa kita harus nuntut ilmu sama? Gimana sih gua ngomong ini? Nuntut ilmu ke negeri Cina, sampai ke negeri Cina. Iya, kenapa itu ada makalah mengatakan seperti itu? Dikatakan oleh seorang ulama besar, Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah Al-Haddad, beliau mengatakan As-Sin, Cina itu adalah iklimun ba'id. Adalah suatu wilayah, suatu negeri yang jauh, yang mana manusia sedikit yang sampai ke sana. Artinya apa? Bahwasanya walaupun tempat itu jauh, manakala di sana ada ilmu, saking pentingnya kita seorang muslim untuk menuntut ilmu, maka wajib kita parani sampai tempat tersebut. Oh, berarti itu saking pentingnya kita menuntut ilmu. Saking pentingnya menuntut ilmu, sehingga kita nggak kemelacin nih kayak tadi. Melacin. Iya, ini orang ngasal hidupnya. Mungkin ada cerita-cerita ini sih, Ah, cerita apa? yang mungkin ada di kitab atau apa yang saya tahu tuh, biar kita termotivasi tuh. Kalau kita bicara masalah ilmu, bicara masalah keutamaan ilmu itu minum. Aduh, makasih. Aduh. Ayo besarat. Emang ini di segmenin dong sih, yang nggak dikasih minum. Iya, emang kontentor apa sih namanya? Kok yang ini manajer? Enggak, yang kreatif. kreatif. Apa sih? Jangan itu Jangan, ada tulisannya. Ini tulisan enggak ada, ini sponsor belum dia. Iya. Jangan masa masuk kita dulu. udah masukin. Jadi apa? Cerita apa nih anak? Cerita. Jadi kalau tentang menuntut ilmu itu banyak. Banyak kisah-kisah menuntut ilmu. Salah satunya daripada keutamaan menuntut ilmu, bahwasanya dikatakan ilmu itu adalah bentuk warisannya baginda Nabi SAW. Kenapa bisa begitu sih? Itu dikatakan ada suatu kisah di zaman Sayyidina Abu Hurairah. Siapa Sayyidina Abu Hurairah itu? Beliau adalah seorang sahabat Nabi yang terakhir masuk Islam. Oh gitu. Tapi Udah sekali aja. Tapi karena dia akhir masuk Islam, kalau sahabat Nabi SAW mereka semuanya itu rakus akan ilmu. Oh gitu. Sehingga mereka Abu Hurairah sahabat terakhir yang masuk Islam, namun mereka adalah orang yang paling banyak meriwayatkan daripada hadis baginda Nabi SAW. Beliau paling banyak dapat hadis-hadisnya Nabi. Iya, beliau yang paling banyak meriwayatkan hadis baginda Nabi SAW. Suatu kisah, pernah suatu saat Sayyidina Abu Hurairah masuk ke dalam suatu pasar. Masuk ke dalam suatu pasar, di tengah-tengah pasar, ini Sayyidina Abu Hurairah teriak. Iya, berseru. Iya, kepada para ahli pasar, ya ahlal suq, wahai orang-orang ahli pasar, ente ngapain pada di sini? Ente nggak tahu bahwasanya di daerah sana ada di masjid ana ada orang yang sedang membagi-bagikan warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pemirsa yang ada di studio maupun yang di rumah. Studio. Nah, itu bisa. Pemirsa yang ada di studio maupun di rumah. Studio. Anda udah ngomong tadi benar. Oh, benar. Ntar Anda lupa kisahnya. Ya udah, benar. Anda jadi mau tanya, kira-kira kalau kita nih, otak kita, pikiran kita mikir dikatakan ada orang yang bagi-bagi warisan. Nah, itu warisan yang kita pikirin apa? Harta pastinya teh. Udah benar. Iya. Harta. Onta. Kambing. Tahta. Wanita. Melata. Jelanta. Cita-cita. Anda baru. Apa ini itu yang disebutin? Ayo doang. Aduh. Pasti walhasil warisan Nabi SAW atau kita dengar kata warisan itu adalah bentuknya semuanya seperti itu. Tapi itu berbondong-bondong ahli pasar datang ke suatu tempat yang dituju oleh Sayyidina Abu Hurairah. Datang ke sana terus maranin ke sana. Sayyidina Abu Hurairah ini nggak kayak kita. Terkadang adatnya kita, kebiasaannya kita kalau ngasih kabar hoak.
Hoax. Iya, hoax. Udah gitu kadang kita kalau ngasih kabar, habis kita kabar kita tinggal, kita nggak tanggung jawab atas hasil terakhirnya. Maka Sayyidina Abu Hurairah dia tungguin di pasar tersebut. Ditungguin. Pasarnya apa di Tengah-tengah pasar tadi. Oh, mau yang dia ngasih informasi. Masih informasi lagi. Sampai itu akhirnya penduduk pasar balik. Ketika penduduk pasar itu balik, ada salah satu perwakilan dari penduduk pasar dia bilang, "Ya Abu Hurairah, mana katanya ada orang yang sedang bagi-bagikan warisan Nabi Muhammad SAW." Kata Sayyidina Abu Hurairah, "Ya Fulan, emangnya engkau nggak melihat di sana? Apa yang engkau lihat di tempat tersebut?" Maka salah satu perwakilan dari penduduk pasar dia mengatakan, "Ya Abu Hurairah, saya nggak ngelihat ada orang yang sedang membagikan warisan Nabi Muhammad SAW. Melainkan yang saya lihat adalah di dalam tersebut ada orang yang sekelompok sedang membaca Al-Quran, sekelompok lagi sedang melaksanakan sholat, dan sekelompok lagi sedang menuntut ilmu syariat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mana orang yang sedang membagikan warisan Nabi SAW?" Maka kata Sayyidina Abu Hurairah mengatakan apa? "Wahai penduduk pasar, ketahuilah sesungguhnya itu semua adalah bentuk warisan Nabi Muhammad SAW." Wakila dikatakan innal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhaman walakin warisul ilma. Sesungguhnya para anbiya, para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala itu tidak mewariskan dinar dan dirham. Melainkan yang mereka warisi adalah ilmu. Maka beruntung bagi kita semua, bagi orang yang semangat di dalam menuntut ilmu. Artinya apa? Dia sudah mengambil bagian warisan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, Syekh. Waduh, ini kita dapat ilmu yang banyak tentang pentingnya menuntut ilmu, pentingnya kita mencari ilmu agar kita dapat semangat lagi menuntut ilmu ini. Makanya kita minta sama Allah semoga kita semua diberi hidayah. Amin. Diberi taufik untuk senantiasa kita bisa menuntut ilmu syariat Nabi Muhammad SAW sehingga kita nggak kemelacin seperti yang tadi kita tonton. Oh, benar. Gitu. Biar kita nggak ini ya, Syekh, jadi salah ya. Iya, jadi nggak salah gitu. Alhasil. Ya. Sobat SPR dimanapun kalian berada, Wahyu Charger dan Ana Syekh Samad. Saya sangat mengucapkan terima kasih buat kamu yang chat lewat WA atau DM di Instagram atau langsung di 0509 SPR FM. Sudah tidak terasa saya harus pamit pada kesempatan kali ini. Iya, saya juga. Mohon maaf untuk salah-salah kata. Terakhir dari saya, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.